Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini yaitu bab keempat tentang sholat. Mungkin anak-anak belum tahu apa itu arti sholat. Sholat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syarah. Dalil yang mewajibkan salat yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Syarat-syarat wajib salat ada 5. Yang pertama, beragama Islam, sudah balik, berakal, suci dari haid dan nifas, dan telah mendengar ajakan dakwah Islam. Syarat-syarat sah salat yaitu suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Menutup aurat bagi laki-laki, auratnya antara dari pusat hingga ke lutut, sedangkan wanita dari seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Yang keempat, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Dan yang ketujuh, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sholat itu terdapat dalam rukun Islam. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Rukun sholat yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri tegak bagi yang berpuasa ketika sholat fardu, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit, membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, rukuk dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud 2 kali dengan tumak ninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, dan tertib. Adapun yang membatalkan salat yaitu berhadas, terkena najis yang tidak dimaafkan, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan 1 huruf yang memberikan pengertian, terbukanya aurat apabila tidak ditutupi seketika, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan salat, makan atau minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali, melompat dengan keras walaupun sekali, membelakangi kiblat, menambah rukuk yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud, tertawa terbahak-bahak mendahului imam, dan murtad, yang artinya keluar dari Islam. Salat itu ada bermacam-macam, yaitu salat wajib dan salat sunnah. Salat wajib yaitu yang apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Sedangkan salat sunnah yaitu apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Salat wajib yaitu salat yang 5 waktu yang biasa kita kerjakan sehari semalam bagi seorang muslim atau muslimah. Adapun salat-salat wajib yaitu Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Jadi semuanya ada 17 rakaat dalam 1 hari 1 malam kita mengerjakannya. Sedangkan salat sunnah yaitu ada bermacam-macam, yaitu salat sunnah tahajud yang dikerjakan apabila setelah tidur malam, salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, dan lain
semacamnya. Perbuatan makruh dalam sholat yaitu menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, rukuk dan sujud, menutup mulutnya rapat-rapat, terbuka kepalanya, bertolak pinggang, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, memejamkan mata, mengadah ke langit, menahan nadas, berludah, mengerjakan sholat di atas kuburan, melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyukan sholat. Seorang Islam itu diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan seorang Islam itu sebelum dia mengerjakan sholat, dia harus dikatakan Islam, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dimana hati dan dirinya telah memang ikhlas dan niat untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi dalam sholat tersebut terdapat syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama yang tadi yaitu beragama Islam, sudah baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, telah mendengarkan ajakan dakwah. Mungkin anak-anak sudah tahu syarat-syarat wajib sholat tersebut. Baik, Bapak tanya, apa syarat-syarat wajib sholat tadi? Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima telah mendengar ajakan dakwah Islam. Bagus. Mungkin anak-anak telah mengerti apa yang Bapak ajarkan tadi dari arti sholat, dalil yang mewajibkan sholat, syarat-syarat wajib sholat, syarat sah, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu Bapak akan mengajari tentang puasa. Mungkin sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu puasa. Puasa ialah menahan lapar dan haus dari terbit matahari hingga tenggelam fajar. Bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi kita juga diwajibkan untuk menahan hawa nafsu kita dari segala yang dapat membatalkan puasa kita. Contohnya, melawan kepada orang tua, berbohong, dan berkelahi kepada teman. Puasa juga terdapat dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Puasa juga terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini diwajibkan kepada orang yang beriman, di mana orang yang beriman tersebut yang memang benar-benar mampu melaksanakan puasa dan benar-benar memang mengetahui bahwa puasa itu wajib dikerjakan bagi kita orang yang beriman, yang tujuannya yaitu agar kita bertakwa untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu ada beberapa macam, seperti sholat juga. Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib yang apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa, dan itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sedangkan puasa sunnah yaitu yang apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Contohnya seperti puasa nisfu Sa'ban, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Mungkin dari puasa tersebut anak-anak sudah memahami apa itu puasa dan apa itu sholat. Mungkin Bapak kira sekian yang dapat Bapak sampaikan.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.